Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Alessa Zara. Sejumlah peristiwa terjadi di wilayah Bogor belakangan ini. Untuk mengetahui beberapa menit ke depan, saya akan bawakan informasi terkini dan teraktual hanya di Trikom Media. Pemirsa, kita awali informasi dari Jalan Saleh Darsasmita, Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor. Hingga saat ini, akses Jalan Batu Tulis masih ditutup untuk sementara waktu setelah terjadi longsor yang menyebabkan kondisi jalan retak dan tidak aman untuk dilalui kendaraan. Untuk mengetahui kondisi selengkapnya di lokasi, berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, saya Ciwa melapor dari Jalan Raya Batu Tulis, Kota Bogor. Hingga saat ini Jalan Batu Tulis masih ditutup total. Terlihat juga di lokasi bahwasanya banyak penghalang dan juga rambu-rambu lalu lintas yang dipasangkan agar para pengendara tidak dapat melewati jalan ini. Penutupan jalan dilakukan untuk mencegah risiko bagi pengguna jalan. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Polresta Bogor Kota berjaga di lokasi guna memastikan tidak ada kendaraan yang melintas di jalur yang ditutup. Sejumlah pengendara yang belum mengetahui penutupan jalan terpaksa memutar balik kendaraannya setelah mendekati area tersebut. Petugas kemudian mengarahkan pengendara menuju jalur alternatif yang telah disiapkan. Warung dan usaha kecil di sepanjang jalan ini terlihat lebih sepi karena berkurangnya lalu lintas kendaraan. Harapannya segera diselesaikan, segera dibangun lah gitu. Kasihan yang orang masyarakat sekitar sama kemacetan di mana-mana gitu, menumpuk gitu. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Bogor menyebut akan terus memantau melalui forum lalu lintas. Tentunya nanti kita ada rapat kembali, istilahnya forum lalu lintas. Itu forum lalu lintas itu gunanya untuk membahas pembahasan permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Bogor. Kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri untuk melintas di jalur yang ditutup demi keselamatan. Kami mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tidak memaksakan diri untuk melintas di area tersebut karena keselamatan adalah prioritas utama. Hingga saat ini kepastian mengenai pembangunan Jalan Batu Tulis ini belum ada pembaruan dan masyarakat juga masih meminta kepastian jadwal terkait perbaikan agar penutupan jalan ini dapat dibuka kembali dan dapat diakses oleh masyarakat. Dari Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, saya Ciwa Trikomedia melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada 25 Februari 2026, sebuah rumah warga yang sudah lama tidak ditempati di Kampung Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mengalami longsor setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian, reporter kami, Ciwa, saat ini berada di lokasi. Berikut liputan selengkapnya. Saya Ciwa melapor dari lokasi di Jalan Veteran 2, Kampung Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Longsor tengah terjadi kemarin sore usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur lokasi ini. Rumah yang berada di dekat tebing dilaporkan runtuh setelah terus-menerus tergerus air hujan. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, kondisi tanah yang labil diduga menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya longsor. Air hujan yang mengalir di sekitar jalan secara perlahan mengikis tanah hingga akhirnya menyebabkan bagian rumah runtuh. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini membuat warga sekitar merasa khawatir akan kemungkinan longsor susulan, terutama jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Saya kesini jam 7 mau beraktivitas, udah pada longsor. Kalau was-was sih ada ya, tapi kalau untuk jangan sampai terjadi lagi lah. Sementara itu, warga sekitar juga berharap adanya penanganan lebih lanjut agar kondisi tanah di lokasi tersebut tidak kembali mengalami longsor. Demi sedikit itu longsornya itu, apalagi kalau habis pergantian cuaca lama gitu. Nah begitu misalkan dari kemarau panjang gitu langsung ke hujan, curah hujan tinggi, pasti kejadian. Saya Ciwa dari lokasi Trikomedia melaporkan. Berita terkini datang dari kampus IPB Dramaga Bogor. Sejumlah mahasiswa IPB University menggelar aksi simbolik di kawasan kampus pada 27 Februari 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap isu yang sedang menjadi perhatian publik tentang adanya tindakan represif yang dilakukan oleh penegak aparat hukum yang menewaskan anak remaja berusia 14 tahun.
Saya Ciwa melapor di lokasi, tepatnya di depan gedung Rektorat IPB University. Saat ini sejumlah mahasiswa tengah melakukan aksi simbolik guna untuk melakukan protes terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Puluhan mahasiswa IPB University berkumpul sejak pukul 1 dengan mengenakan pakaian hitam dan alma mater. Aksi ini dipicu oleh kasus dugaan penganiayaan hingga menewaskan seorang remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Tual, Maluku yang diduga melibatkan aparat kepolisian. Aksi dimulai dari area Common Classroom sebelum melakukan long march menuju gedung Rektorat Andi Hakim Nasution. Kita membawa tajuk Bad Governance. Bad Governance ini merupakan sebuah akumulasi kemarahan kami, kekecewaan kami kepada pemerintah saat ini, bahwa pemerintah belum layak dan juga belum pantas untuk bisa menjadi pelayan bagi masyarakat. Mahasiswa membentuk lingkaran aksi dan secara simbolik memblokade jalan utama sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pimpinan kampus. Mahasiswa membawakan 5 tuntutan utama reformasi Polri, mulai dari perbaikan tata kelola hingga pembenahan sistem rekrutmen kepolisian. Dari BMKM sendiri sangat mengecam dan sangat menolak baik kerusakan yang secara struktural, secara organik dari pimpinan hingga bawah ataupun secara kultural dari budaya-budaya senioritas yang ada di Polri itu sendiri. Aksi ditutup dengan penaburan bunga serta penyalaan lilin sebagai simbol duka dan solidaritas bagi korban. Mahasiswa berharap aspirasi mereka dapat tersampaikan kepada pemerintah dan juga pihak kampus sendiri. Tentunya juga mengharapkan akan adanya evaluasi lebih lanjut mengenai penanganan kasus. Maka dari itu, hidup mahasiswa, hidup pertanian Indonesia, hidup pendidikan Indonesia, hidup perempuan yang berani melawan. Saya Ciwa melaporkan dari gedung AHN IPB University, Kabupaten Bogor. Trikomedia melaporkan. Pada 2 Maret 2026, tim Trikomedia mengunjungi salah satu tempat ibadah umat Hindu yang berada di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, yaitu Pura Parahyangan Agung. Pura yang dijuluki sebagai pura terbesar kedua di Indonesia, memiliki daya tarik dan nilai budaya yang cukup kental. Penasaran dengan kegiatan di sana? Rekan kami Ciwa akan mengajak Anda menjelajah lokasi. Berikut liputan selengkapnya. Nah, halo pemirsa sekalian, saat ini saya sedang ada di Pura Parahyangan Agung Jagakarsa yang berlokasikan di Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nah, buat tahu lebih lanjut mengenai lokasinya, yuk sama-sama bareng aku buat eksplor lokasi ini. Di kaki Gunung Salak berdiri sebuah pura megah yang enggak cuma jadi tempat ibadah tapi juga menarik perhatian masyarakat. Pura Parahyangan Agung Jagakarsa dikenal sebagai pura terbesar kedua di Indonesia setelah yang ada di Bali dan jadi yang paling besar di Pulau Jawa. Gak heran kalau tempat ini sering jadi tujuan wisata rohani bahkan buat yang sekedar ingin menikmati suasana tenang. Tahun 95 diawali dengan pembangunan Candi Siliwangi. Ya. Itu masih hutan ya, masih baru Candi Siliwangi dibangun di tahun 95 diresmikan. Maksudnya pembangunannya sudah setahun sebelumnya, 94, tetapi peresmian pensakralan upacara besarnya tahun 95 gitu. Kemudian dibangun lagi namanya Padmasana, candi juga tetapi ala Bali. Berdampingan dengan Candi Siliwangi tadi. Itu selesai tahun 2000. Dan disakralkan semuanya dengan perlengkapan lainnya tahun 2005, upacara super besar ya. Upacara yang rangkaiannya panjang sekali yang tujuan untuk mensakralkan bangunan yang selayaknya bangunan suci. Dengan sejarah dan nilai kesakralannya, pura ini kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Kayangan Jagat atau Pura Nasional oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Bahkan pura ini berkembang jadi salah satu pusat kegiatan umat Hindu di luar Bali. Seperti pura pada umumnya, kawasan ini memiliki 3 pembagian wilayah yang disebut Trimandala, dimulai dari Kanista Mandala sebagai area luar, Madhya Mandala sebagai ruang persiapan diri, hingga Utama Mandala sebagai pusat kegiatan spiritual dan doa. Nah pemirsa, ini adalah salah satu tempat spot foto yang sangat favorit di pura ini. Selain itu juga kita ada di tingkat kedua yaitu Madhya Mandala, di mana ketika kita naik ke sini kita harus menggunakan selendang. Pengunjung yang datang diwajibkan mengikuti aturan adat yang berlaku seperti memakai selendang saat memasuki area pura serta menjaga sikap selama berada di kawasan yang suci.
Nah pemirsa, saat ini kita sedang ada di Utama Mandala, tepatnya di bagian paling atas pura ini. Nah tempat ini dijadikan sebagai tempat acara keagamaan dan juga tempat peribadatan umat Hindu saat beragama dan datang ke sini. Utama Mandala merupakan area paling sakral di mana tempat umat Hindu melakukan persembahyangan dengan suasana yang tenang dan khusyuk. Nah pemirsa, saat ini kita sudah ada di Pasar Agung Melantik, tepatnya pura tempat umat Hindu untuk berdoa, kiat untuk mencari inspirasi dan juga pencerahan ketika suntuk bekerja dan sebagainya. Keindahan alam yang berpadu dengan nilai spiritual menjadikan Pura Parayangan Agung Jagatkarta bukan hanya sekedar tempat ibadah, melainkan juga menjadi ruang refleksi bagi siapa saja yang datang. Jadi gak heran kawasan ini sering didatangi pengunjung, terutama saat hari libur maupun perayaan keagamaan. Nah, buat pemirsa dan juga teman-teman yang tertarik untuk datang ke spot wisata agama seperti ini, boleh banget mengunjungi Pura Parayangan Agung, Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Baik pemirsa, demikian rangka informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Zara, mewakili seluruh tim redaksi Trikomedia yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.